sebetulnya efek dari program ini tuh panjang ya, cukup banyak, multiplier effect-nya juga banyak begitu ya. Tentu harapannya ataupun juga tujuannya adalah baik sebetulnya meningkatkan gizi masyarakat ataupun juga anak-anak Indonesia. Tapi di sisi lain tentu ada efek-efek lain juga seperti misalnya kita melihat dari sisi ketahanan pangan kita begitu ya. Kalau kita lihat beberapa memang masih banyak impor, termasuk juga dari salah satu programnya yang di-mention juga begitu ya, pembagian susu gratis, susu juga masih impor begitu. Nah ini seperti apa mungkin efeknya terhadap ketahanan pangan dan juga apa yang perlu kita siapkan ke depannya gitu Mbak Esa? Kalau kita lihat sebenarnya di programnya Pak Prabowo yang makan siang gratis kan mereka ingin memberdayakan tahanan pangan lokal ya. Mungkin kalau kita tidak hanya ayam, bisa jadi ikan, bisa jadi kemungkinan yang lain juga ya. Mungkin itu bisa diganti. Cuma kalau masalah susu ini agak repot ya. Dan jangan lupa ini program pertama maunya di wilayah terpencil, terluar, yang artinya ongkosnya pasti akan sangat mahal ya. Kita tahu untuk mengirim makanan, untuk mengirim bahan makanan itu ke sana juga pasti akan sangat mahal ya. Dan karena makan kita udah terbiasa dengan masalah padi dan ini masalah beras juga masih menjadi sangat isu global ya, bukan hanya isu nasional ya, soal harga yang terus-terusan naik. Kemudian juga ini susu yang mungkin membuat kepala kita agak pening adalah karena susu ini 80% kita adalah impor ya. Artinya akan ada begitu banyak tambahan impor. Kalau kita di riset pernah menghitung sekitar kalau setiap anak 125 mili aja, ini 125 paling kecil ya mungkin ya, itu akan ada tambahan mungkin sekitar 7,5646 juta liter dan kemudian mungkin setara dengan 3,67 juta ton, artinya ada akan kebutuhan sekitar tambahan impor sekitar 36 triliun. Itu bukan angka yang kecil ya, luar biasa besar karena kita 80% dari susu kita diimpor sekitar hanya 1 juta ton saja yang bisa diproduksi sendiri. Tentu saja ini susu kan tidak bisa diproduksi dengan cepat ya. Sapinya juga perlu mungkin dibesarkan dulu, kemudian tidak juga merta kemudian bisa menghasilkan susu juga. Artinya ada kebutuhan pangan yang tidak bisa dipenuhi dengan cara yang instan kecuali impor itu. Oke. Nah, dari Mbak Hadijah gimana? Iya, aku mencoba nambahin aja. Jadi concern kami sebenarnya sama terkait susu gratis tersebut. Impor akan menjadi bengkak kalau memang kita benar-benar memaksakan bahwa pembagian susu gratis harus secepatnya dan bisa diterima oleh seluruh anak-anak di Indonesia gitu. Jadi balik lagi, ini juga harus bertahap karena kita nggak mungkin kalau mungkin harus impor sekaligus seluruhnya. Tapi kita harus lihat dapurnya juga harus dibangun. Dapurnya ini adalah si peternak sapi ini gimana di Indonesia. Ini kan juga udah jadi masalah klasik ya soal sapi perah di Indonesia dan harus dicatat juga sapinya juga harus diimpor dari negara lain. Jadi bibit sapinya juga harus didatangkan dan itu juga perlu waktu juga untuk dikembangbiakan sehingga akhirnya dia bisa memproduksi susu. Nah ini kita juga butuh peta jalan yang benar-benar komplit untuk terkait industri susu ini sendiri gitu. Jadi sekali lagi tidak perlu harus seluruh anak dulu ini yang akan menerima susu gratis, tapi diutamakan memang benar-benar anak-anak yang mungkin tadi dari daerah terkecil dan memiliki akses yang kurang terhadap makanan bergizi atau mungkin juga mereka anak-anak kurang mampu sih. Atau mungkin dari daerah yang memang angka stuntingnya tinggi ya, bisa dimulai dari situ dulu begitu. Nah tapi memang tadi menarik ya berbicara terkait dengan program susu karena ada mungkin argumen-argumen lain ya dari sisi lain begitu, termasuk adalah angka laktos intoleran yang cukup besar sebenarnya juga perlu dipertimbangkan begitu ini. Nah tapi kita balik lagi sebetulnya ketika program ini bisa berjalan dengan baik begitu ya, harusnya bisa memperbaiki secara keseluruhan begitu, termasuk tadi dari industri di dalam negeri ya sebetulnya. Nah tapi balik lagi kita ke problemnya yang ada saat ini ya, balik lagi ke sisi pendanaan. Tadi sebelumnya di segmen tadi begitu ya, Mbak Hadijah sempat menyebutkan bahwa ini mungkin bisa pakai cara-cara kreatif, pendanaan kreatif begitu ya, mungkin dari perusahaan-perusahaan, dari individu-individu bisa berkontribusi begitu. Tapi ketika kita melihat banyak mungkin program dari pemerintah yang mengandalkan
pihak-pihak ini ya untuk berkontribusi, termasuk dari IKN, investasi dan lain sebagainya begitu. Ketika ditambahkan lagi satu program tersendiri, Anda melihatnya seperti apa begitu? Apakah berandai-andai ya menjadi sosok-sosok di balik tadi konglomerasi dan juga individu ini sendiri seperti apa? Untuk melihat iya, kalau dari saya sendiri ngelihatnya begini, kalau misalnya tadi kita suka dengar kalau pengusaha di Indonesia memang ada diarahkan untuk berinvestasi ke IKN gitu, dan itu juga tentunya menjadi beban juga bagi mereka kan untuk berinvestasi di IKN. Terus sekarang ada lagi nih program baru di mana mereka diminta juga untuk ikut ambil bagian gitu. Nah tapi kalau dari sisi makan siang gratis ini sebenarnya bisa masuk ke dalam bentuk CSR, bukan investasi. Jadi hanya kewajiban mereka, kewajiban sosial mereka. Jadi tidak akan, kalau menurut saya, membebani secara langsung ke laporan keuangannya atau ke finansialnya perusahaan itu sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dikoordinir atau bentuknya filantropis dari beberapa orang kaya di Indonesia itu juga mungkin, asal tadi ada yang dilakukan dengan kredibel, ada pengawasan sehingga tidak ada kebocoran, kemudian juga ada badan atau kementerian yang memang menampung atau mengelola uang untuk pendanaan bagi makan siang gratis ini. Sebetulnya itu sih. Oke, dari Mbak Esa seperti apa? Kalau perusahaan pasti ada niat, mereka juga ingin benefit juga ya. Nggak mungkin kita jujur saja lah. Pasti perusahaan juga mungkin dari ketika diajak kerjasama, mereka benefitnya seperti apa sih? Apakah mungkin dengan dikurangi pajaknya kah? Ataukah mungkin mendapatkan seperti benefit-benefit lain dari pemerintah? Apakah kemudian mungkin dipermudah usahanya mereka kah? Karena mereka juga yaitu ya ada kewajiban untuk meningkatkan pendapatan juga. Kalau kemudian mungkin terlalu kita berandai-andai ada sebuah perusahaan susu yang mau untuk berkolaborasi dengan pemerintah ke sana, itu kan mereka juga yang namanya dipampang juga ya, tidak mungkin kemudian ini menjadi miliknya pemerintah karena ini programnya pemerintah. Mereka juga harus tahu apa benefit buat mereka, dan seperti Khadijah bilang memang bisa dilakukan dengan program CSR, tapi juga lagi-lagi nih perusahaan ini kan juga sangat apalagi mungkin dengan emiten ya yang sudah sangat terbuka, pasti harus programnya ini harus kredibel, tidak mau korupsi, tidak mau bahwa menimbulkan masalah. Jangan-jangan nih ada beberapa kasus di India yang mungkin keracunan itu kan juga membuat mencoreng program mereka ya. Jadi misalnya di sebuah mungkin di sebuah wilayah itu juga program ternyata menimbulkan masalah, itu juga membuat nama perusahaan tercoreng juga. Intinya adalah implementasinya ya, seperti apa bisa dipertanggungjawabkan dan juga tadi kredibelnya penting begitu ya.